Halo semuanya, kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Di sini saya akan menceritakan alur cerita dari film You Should Have Life dengan genre horor, namun lebih banyak adegan menegangkan. Dan tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan scene seorang wanita kecil yang bernama Ella sedang tidur di kamarnya. Lalu ia mendengar suara bising sehingga spontan ia mengucapkan makian dan mencari sumber suaranya. Karena ia tidak menemukan apa-apa, ia pun kembali ke kasurnya dan tiba-tiba muncul seorang pria tua berkacamata. Jujur di sini sebenarnya saya kaget ya guys ya, karena saya menggunakan headset juga gitu. Lalu Ella tiba-tiba tidak bisa bernafas dan berbicara. Ternyata pria misterius ini tidak suka dengan kata makian yang dikeluarkan Ella tadi. Tak lama kemudian, ia pun bisa kembali bernafas. Setelah itu Ella pun terbangun dan ternyata itu cuma mimpi ya guys. Saat akan turun dari kasur, ternyata pria itu datang beneran dan mengangkat leher Ella sehingga ia pun terbang. Ternyata itu adalah mimpi Theo yang merupakan ayah Ella. Di awal ceritanya sudah cukup membingungkan, tapi saya akan mencoba menceritakan dengan alur yang urut ya. Kita masuk ke ceritanya. Saat pagi hari di kolam renang, Theo sedang berjemur sambil mendengarkan ceramah rohani. Di sisi lain, istrinya telah selesai berenang, lalu mengambil HP-nya. Sebelum istrinya yang bernama Susi ini pergi, tak lupa ia mencimut suaminya. Scene berpindah ke sebuah lapangan tempat syuting. Theo ingin menemui istrinya namun dilarang oleh pria hitam. Ternyata Susi ini artis ya. Ia membintangi sebuah film mantap-mantap. Yang anehnya suaminya tahu, namun di negara barat sana demikian hal yang wajar. Aneh ya, masa suaminya nggak ada rasa gimana gitu istrinya dipinjem. Ini dia buktinya guys. Ya, terdengar seorang wanita yang tak lain adalah Susi, istri Theo yang sedang melakukan adegan mantap-mantap. Terdengar lagi suara Susi yang sedang melatih suara merdunya setelah syuting selesai. Sebenarnya ini bukan suara merdu ya, tapi suara adegan mantap-mantap guys. Susi pun bertemu dengan Theo untuk kembali ke rumah. Namun saat berada di dalam mobil, ia malah melakukan mantap-mantap yang gak boleh ditonton adik-adik kecil. Beginilah jika kalian menikahi artis yang membintangi film hot guys, bakal seperti ini jadinya. Singkat cerita, Theo, Susi dan anaknya yaitu Ella sedang melakukan perjalanan ke desa untuk liburan. Setelah beberapa jam kemudian mereka sampai di sebuah desa yang sepi dan terdapat satu rumah yang cukup besar. Dan di rumah itulah mereka bertiga akan tinggal untuk sementara waktu. Terlihat rumah itu seperti baru. Desainnya juga sangat luar biasa. Namun ini kebesaran untuk satu keluarga yang beranggotakan 3 orang saja ya guys. Malam pun tiba. Ella berada di kamar sendirian. Terlihat ia sedang bermain bayangan masa lalu dengan tangannya. Beberapa saat kemudian ia sadar bahwa bayangannya tertutup bayangan hitam yang besar seolah ada orang di sana. Namun setelah itu Theo masuk dan meminta Ella untuk segera tidur. Sebelum tidur, Theo memberitahu Susi kalau ia akan menutup pintu di bawah. Lalu ia segera ke bawah dan melihat banyak sekali ruangan yang masih diterangi lampu. Pada saat Theo ke bawah, waktu menunjukkan pukul 10 malam ya. Seakan-akan ruangan di rumah itu tidak ada habisnya. Setiap Theo mematikan lampu salah satu ruangan, ia melihat di ruangan lain yang masih menyala. Begitupun seterusnya. Tak lama kemudian Theo pun kembali ke kamar untuk menonton drakor bersama istrinya. Namun istrinya telah tertidur pulas. Dan disitu sudah menunjukkan pukul 3 dini hari, yang artinya dalam satu rumah saja untuk mematikan lampu membutuhkan waktu sekitar 5 jam ya guys. Bayangkan coba kalau rumah kalian tuh kalian mematikan lampu dari satu ruangan ke ruang lainnya tuh membutuhkan waktu 5 jam. Pasti bakalan capek dah di rumah saja. Kemudian akhirnya Theo pun memilih untuk langsung tidur dan dia didatangi mimpi-mimpi yang aneh. Pagi harinya Theo lagi-lagi mendengarkan ceramah rohani sembari menulis di buku hariannya. Sedangkan Susi dan Ella sedang keluar untuk bermain di dalam hutan. Kembali ke Theo, karena terlalu banyak menulis isi bolpennya pun habis dan ia ngambek dengan melemparkan bolpennya ke angkasa. Karena merasa gabut, ia memutuskan untuk pergi mencari toko untuk membeli bahan makanan seperti tempe, tahu, sambal pecel, pete, jengkol dan masih banyak yang lain. Ketika sedang makan malam, mereka bertiga terdiam. Tidak ada satu patah kata pun tuh yang keluar dari masing-masing peserta. Karena tak kuat, Susi pun pergi untuk mencuci piring. Singkat cerita, sebelum tidur, Susi berniat untuk mandi. Satu persatu pakaian pun dilepas dan ia pun mandi. Saat semuanya sudah tertidur, Theo terlihat bergerak ke sana kemari seperti orang yang kerasukan atau bermimpi buruk. Lalu ia pun bangun dan duduk di sebuah meja panjang yang di depannya terdapat buku diary kesayangannya. Tak lupa juga, ia menyempatkan diri untuk mendengarkan ceramahan rohani. Ini orang kayak orang stres gitu kan, setiap hari mendengarkan ceramah rohani karena frustasi membunuh istrinya kayaknya. Saat sedang fokus mendengarkan, ia mengingat-ingat kejadian yang pernah ia lalui. Ia segera tersadar saat di pikirannya ada seorang wanita yang sedang memejamkan mata, dan tiba-tiba matanya terbuka dengan tatapan yang sangat tajam setajam silet.
Saat Theo membolak-balikkan halaman buku diarinya, di catatan terakhir ia menemukan sebuah tulisan tangan yang berbunyi "You should leave", yang artinya kamu harus pergi. Lalu tiba-tiba ia dikagetkan dengan suara teriakan dari dalam sebuah ruangan. Namun ia tidak peduli ya. Namun setelah itu terdengar suara gedoran di balik salah satu pintu ruangan. Karena kepo ia pun mendekati asal suaranya dong. Saat dibuka pintunya, terlihat terdapat tangga yang sangat panjang yang mengarah ke lantai dasar. Dan juga ada sebuah lampu yang digantung di sana yang menerangi sampai lantai dasar. Lalu Theo segera menuruni tangga yang sangat banyak sampai ke lantai dasar. Lalu ia pun berjalan melewati lorong-lorong dan ada banyangan anak kecil yang lewat. Jujur saat saya melihat film ini sambil pakai headset ya, jadi saya kaget oleh suara backsoundnya gitu kan. Tiba-tiba Theo menemukan boneka milik Ella dan ia langsung menemukan Ella yang berada di balik sebuah pintu ruangan. Namun ternyata Ella telah mati. Lalu Theo langsung menampar-nampar pipinya berkali-kali berharap ini hanya mimpi. Lalu ia memecah sebuah botol kaca dan ia melukai lengannya dengan kaca botol, namun ia tetap masih merasa kesakitan. Betapa pintarnya Theo, ia pun mengarahkan potongan botol kaca ke lehernya dan itu cuma mimpi. Coba kalau beneran dia udah mati paling ya, karena goblokannya sendiri gitu. Keesokan paginya, Theo dan Susie memutuskan untuk pergi dari rumah besar ini karena mereka sudah merasa tidak nyaman, apalagi karena mimpi-mimpi buruk setiap malam. Saat Theo sedang mempersiapkan bahan-bahan makanan yang akan dibawa ke mobil, Susie dan Ella sedang bermain di halaman depan rumah. Karena melihat mereka berdua sangat akrab, Theo pun mengirimi pesan ke Susie bahwa mereka sangat lucu. Memang benar, setelah itu Susie pun mengambil ponsel dari dalam sakunya, namun Theo sadar bahwa Susie mempunyai dua ponsel, dan ponsel yang ia kirimi pesan ternyata ada tepat di meja depannya. Karena merasa Susie menyembunyikan sesuatu, Theo pun mengumpat dan segera menuju tempat buku diarinya dan membuka catatan terakhirnya, dan Theo melihat tulisan itu masih ada, lalu ia mengira tulisan itu ada kaitannya dengan Susie. Karena merasa emosi, Theo segera keluar dan menghampiri Susie. Lalu ia menyimpulkan bahwa pria yang menjadi pasangan mantap-mantap Susie saat syuting beberapa waktu lalu yang bernama Max berada di rumah tersebut. Mereka pun cekcok dan akhirnya Theo meminta Susie untuk pergi dari rumah tersebut, namun hanya untuk sehari. Tak lama kemudian, Susie pun segera pergi dengan mengendarai mobil. Singkat cerita, tinggallah Theo dan Ella di rumah tersebut. Dan Theo merasa aneh dengan bentuk dindingnya dan ia keluar untuk memeriksa dan mengukur panjang, lalu ia mendapat kesimpulan bahwa bagian dalamnya lebih panjang dan lebar dari bagian luarnya. Karena Ella di luar kedinginan, ia pun mengambil mantelnya ke dalam ruangan. Theo sempat takut karena Ella tidak segera muncul ke dalam ruangan. Namun akhirnya Ella pun muncul dan segera mengambil mantelnya dan langsung berlari menuju keluar, namun melewati pintu yang berbeda. Lalu Ella tidak segera keluar menemui Theo. Theo yang memanggil-manggil nama Ella tidak ada jawaban. Ia pun segera mencari Ella di setiap sudut ruangan di rumah itu. Gila sih, coba bayangin aja, kalian berada di rumah tapi rumah kalian itu adalah labirin guys. Dan anehnya lagi, kalau rumah kalian itu labirin, itu labirinnya nggak tetap tapi selalu berubah-ubah gitu ruangannya. Apa nggak bingung kalian? Masuknya ke kamar mandi, keluarnya ke ruang tamu gitu kan. Nanti kalau mandi kelihatan tamu semua dong. Lalu scene memperlihatkan Ella yang memanggil ayahnya di sebuah lorong yang gelap. Lalu di belakangnya terdapat pintu yang membuka sendiri dan Ella langsung memasuki ruangan dari pintu yang terbuka itu. Saat Ella sudah masuk, tiba-tiba pintu menutup dengan sangat kencang. Ella yang sudah masuk ke dalam ruangan tersebut menemukan sebuah bak mandi yang di dalamnya ada seorang wanita yang membelakangi Ella. Gila, ini film kayak horor banget sih. Saat Ella sudah dekat dengan wanita itu, tiba-tiba tangan wanita itu bergerak sehingga Ella pun berteriak dan segera berbalik badan untuk kabur, namun ia menabrak seorang kakek tua berkacamata. Mendengar suara jeritan Ella, Theo pun segera menghampiri sumber suara dan akhirnya ia menemukan Ella sedang duduk di anak tangga. Singkat cerita, karena tidak tahan dengan semua ini, Theo dan Ella memutuskan untuk pergi dari rumah pada malam hari. Saat mereka sudah keluar dari rumah, mereka melihat ada sosok pria yang berdiri di salah satu ruangan sambil menatap mereka berdua. Mereka pun langsung melanjutkan perjalanan. Saat mereka sudah berjalan cukup jauh dan Theo merasa mereka sudah sampai di kota, betapa kagetnya ia ketika mereka berdua datang kembali ke rumah aneh itu. Jadi seolah-olah rumah ini kayak memanggil mereka. Kemanapun mereka pergi, mereka bakalan sampai ke rumah ini lagi guys. Karena mereka merasa kedinginan, mereka memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan terpaksa tidur di sana. Saat mereka sedang tertidur bersampingan, Theo terbangun karena ia merasa ada cahaya yang sangat cerah seperti memfoto dirinya. Lalu ia segera mengecek ke kamar mandi karena ia merasa ada yang menghidupkan air di bak. Saat ia melihat tidak ada apa-apa di kamar mandi, tiba-tiba pintu tertutup dan ruangan tersebut gelap seketika. Dan Theo melihat ia berada di ruangan yang berbeda.
Jadi gila banget dah, ini rumah kayak labirin bener dah. Real banget gitu labirinnya. Ia pun mendengar suara jeritan Ella, langsung berlari ke segala arah, dan saat ia tiba di ruang tamu, ia bertemu dirinya yang merupakan kegiatan yang Theo lakukan sejak mereka datang di rumah horor ini. Lalu tiba-tiba ruangan menjadi gelap dan ia bertemu kakek tua berkacamata. Kemudian terdengar suara Ella meminta tolong. Theo pun meminta pria tua itu membukakan pintu itu, namun ia tak mau. Lalu Theo mengambil tongkat dari pria tua itu dan ia langsung menghajar pria tua itu habis-habisan dengan tongkat besi itu. Namun pria tua itu tetap hidup dengan wajah yang masih utuh, benar-benar strong kayak Superman gitu kan. Tiba-tiba pria itu membuka topi dan terlihat itu adalah Theo. Iya benar, Theo. Saya juga bingung ini sama filmnya, bikin mumet orang gitu. Ini sihir atau hipnotis saya juga nggak tahu. Jadi awal filmnya itu sudah cukup membingungkan gitu kan. Lalu tiba-tiba Theo meminta untuk melepaskan Ella. Theo KW itu pun memberitahu bahwa Theo sudah seharusnya tahu apa yang harus ia lakukan, dan Theo KW itu pun pergi. Keesokan paginya Susi datang untuk menjemput Theo dan Ella untuk segera pergi dari rumah itu. Saat semuanya sudah siap untuk pergi, Theo pun membuka kebohongannya. Dia mengakui bahwa ia telah membunuh istrinya yang pertama. Oh ya guys, perlu kalian ketahui, Susi ini merupakan istri kedua Theo. Karena istri pertamanya sudah meninggal saat berada di bak mandi, semua orang mengira bahwa Theo lah pembunuhnya. Namun Theo berbohong dan ia masih bisa melanjutkan hidupnya. Namun sejak kejadian di rumah ini, ia sadar bahwa ia tidak bisa pergi dari rumah itu dan terkurung dari masa lalunya. Dan sebenarnya setiap Theo mendengarkan siraman rohani, sebenarnya itu dia tuh frustasi guys. Dia tuh kayak merasa gila gitu kan. Susi yang mengetahui bahwa Theo selama ini berbohong dan membunuh istri pertamanya pun hanya bisa menangis. Ia menceritakan seluruh kejadian tentang kematian istri pertamanya itu. I could have pulled her out. All those years being so angry, hating her so much. Lalu diperlihatkan bahwa ternyata yang melihat di ruangan saat Theo dan Ella pergi berjalan pada malam hari ialah Theo sendiri. Sumpah nih film bener-bener membingungkan gitu kan. Dan diperlihatkan sebuah foto rumah itu di sebuah figura yang cukup besar, dan film pun berakhir. Oke guys, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton ini. Jangan lupa untuk komen di bawah karena kritik dan saran kalian sangat berarti untuk kemajuan channel ini untuk lebih baik ke depannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Dan saya ingatkan bagi teman-teman sekalian yang ingin request film, silahkan komen aja di tab komunitas sebanyak-banyaknya ya, terserah kalian mau berapapun. Saya pamit, sampai jumpa di review film selanjutnya, dan bye bye.